Oke, silakan dibuka suaranya di-unmute dulu semuanya karena kita mau doa. Siapa yang mau mimpin doa hari ini? Ada Bu Ruth, Bu. Ruth. Oke, Mas. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh siapa? Ruth tadi ya? Ruth bisa tolong pimpin doa? Suaranya jangan di-mute, di-unmute dulu. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk belajar pada pagi hari ini. Sekarang kami mau belajar sejarah Tuhan. Tolong sertai kami dalam pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke, terima kasih Ruth. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Sehat ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sejarah kita. Kemarin kan kalian sudah nonton film The Croods, terus saya beri soal analisis, ada 4 soal. Nah hari ini kita akan membahas semuanya, jadi kita akan tahu seperti apa kehidupan manusia purba, dan juga dampaknya terhadap Indonesia atau pengaruhnya terhadap Indonesia. Kita masih tetap kok di KD 3.9. Nah, sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu nih. Ini udah bener-bener nonton film The Croods atau cuman ngelihat potongan-potongannya? Benar-benar saya lihat, Bu. Bener-bener sudah lihat. Lucu nggak filmnya? Iya, Bu. Ada nggak, ketika kamu nontonnya itu sebagai film atau ada pelajaran sejarah di dalamnya? Ada pelajaran sejarah, Bu. Ada. Apa aja? Ya, film ini menggambarkan bahwa kita ini bahwa dulu manusia purba itu saling bergantung satu sama lain. Kemudian pada zaman itu manusia itu masih cara berpikir itu masih tradisional seperti berburu gitu, Bu, dan lain-lainnya, Bu. Oke, jawabannya bagus ya dari Jason ya. Jadi memang tujuan saya nyuruh kalian nonton film itu supaya dapat gambaran gitu loh, seperti apa sih manusia purba, hidupnya seperti apa, terus budayanya seperti apa, gimana cara mereka mengenal api, cara mereka bertahan hidup di lingkungan alam yang ekstrim, harus beradaptasi dari daerah yang tandus terus ke tropis, di akhir film mereka pindah ke daerah pantai. Itu kan pasti sulit untuk beradaptasi. Nah, tujuannya adalah supaya kalian dapat gambaran dulu. Walaupun itu versi kartun sih, tapi kan setidaknya udah ada gambaran, oh gini loh manusia purba itu. Nah, hari ini saya akan memperjelas materi kita, jadi saya akan share screen tentang PPT. Apakah PPT saya nampak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu, kelihatan. Oke, hari ini 10 Oktober ya. Jadi kita tetap di kompetensi dasar 3.9 tentang persamaan perbedaan manusia purba Indonesia dan dunia dengan manusia modern dari aspek fisik dan non-fisik. Nah, jadi kalau kita lihat di film itu kan ada beberapa jenis manusia purba. Nah, secara fisik itu berbeda. Dengan kita juga berbeda. Karena kita kan adalah jenis Homo sapiens. Nah, yang kita tonton kemarin itu jenisnya masih ada yang Megan, ada yang Australo, ada yang Homo, dan seterusnya. Nah, kita akan pelajari itu semua. Nah, tujuan pembelajarannya untuk menganalisis persamaan dan perbedaan serta pengaruh manusia purba dunia terhadap Indonesia. Sebelum mulai, mungkin saya ingin mengingatkan dulu, masih ingat link absennya nggak? Yang Google Form. Kalau lupa ini saya copy gitu ya, terus saya taruh di mana chat ya? Oh, ini chat. Saya taruh di chat kalau kalian lupa. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ketika kalian nonton film The Croods, tujuan saya sih kalian bisa mendapatkan gambaran tentang kehidupan manusia purba, tentang bagaimana mereka beradaptasi, berinovasi, supaya bisa tetap hidup. Nah, ini adalah keluarga The Croods, terus nanti nambah si Guy. Nah, si Guy ini sudah punya hewan peliharaan nih. Ingat nggak namanya siapa?
Atau dia nggak punya nama? Ingat nggak namanya? Namanya adalah belt. Bener nggak? Ikat pinggang. Terus si neneknya ini sudah menggunakan alat-alat, tapi lihat kalau kalian lihat nenek ini kan pakai tongkat. Ini kira-kira kalau dalam konsep sejarah menggunakan alat, ini kira-kira sesuai apa enggak? Kalau ngeliat dari teori sejarah, biasanya kalau manusia purba diajarin, Pak Pius sudah ngajarin sejarah ya, sejarah praaksara. Biasanya kalau mereka bikin alat, alatnya dari apa? Yang sering mereka gunakan yang ada di alam. Batu. Batu. Cuman batu aja? Kayu. Batu, kayu. Terus lihat nih, Gai pakai apa nih? Kelihatan nggak? Kerang. Kerang juga bisa digunakan untuk jadi alat. Terus juga bisa menggunakan tulang. Jadi bisa pakai batu, kayu, kerang, tulang, terus kulit-kulit hewan bisa jadi baju, dan seterusnya. Mereka kreatif. Manusia purba itu sangat kreatif dan harus kreatif. Kalau nggak kreatif nanti mereka bisa punah. Nah, ini di tugas yang pertama, ada gambar ini. Siapa nih yang mau menjelasin? Ini kira-kira manusia purbanya atau skin ini lagi menjelaskan tentang kehidupan manusia purba yang apa? Oke, Bernardus mulai nguap. Biar nggak nguap, coba dijawab, ini manusia purbanya ngapain? Ayo, Bernardus silahkan. Bentar, Bu. Zoom-nya error, bentar. Oh, zoom-nya error. Ini kalau lagi share screen, saya jadi sulit ngelihat yang lain. Oke, saya minta Enrico. Enrico P, S437. Saya, Bu. Ya. Oh, ini kalau dari yang ini mereka hidupnya itu menetap di suatu tempat di gua gitu, Bu. Oke, hidupnya sudah mulai menetap di suatu gua. Oke, yang lainnya coba. Ini jawaban dari Enrico. Mungkin ada yang ingin menanggapi, Bu, ini kurang tepat atau seperti apa? Silakan. Apakah benar manusia purba sudah menetap di gua? Oke, saya perbaiki ya, Enrico. Sebenarnya tidak tepat kalau dikatakan menetap. Kenapa? Karena sebenarnya saat ini manusia purba itu cenderung masih nomaden. Iya nggak? Artinya nomaden apa? Pindah-pindah, Bu. Masih berpindah-pindah. Kira-kira kapan sih mereka berpindah? Ketika malam hari, ketika musim berubah, atau ketika hujan pindah, atau dari mood, aduh nggak mood di sini, pindah deh gitu. Kapan mereka berpindah? Ketika berpindah ketika untuk mencari makanan. Jadi kalau makanannya di mana mereka ngikut. Nah, tempat tinggal manusia purba di dalam gua ini disebut sebagai abris sosrose. Nah, jadi gua itu banyak, tapi kan nggak semuanya ditinggali oleh manusia purba kan. Nah, yang ditinggali oleh manusia purba itu disebut sebagai abris sosrose. Jadi gua khusus yang ditinggali oleh manusia purba itu disebut abris sosrose. Nah, pertanyaan saya, ini ada gua nih. Kita tahu dari mana kalau di gua itu pernah ditinggali manusia purba atau tidak pernah ditinggali oleh manusia purba? Apa bedanya? Bu. Bentar ya, sebentar. Bu Sumini, boleh permisi, saya ada kelas Ibu, jadi saya sambil mengajar ya, Bu ya. Terima kasih, Ibu. Iya, Ibu. Iya. Oke, apa bedanya? Ini gua nih, ini tempat manusia purba, ini guanya nggak dipakai, ini cuma gua biasa. Bedanya dari mana? Bu. Oke, silakan. Menurut saya, perbedaannya adalah pasti manusia purba itu memiliki di dinding gua itu pasti memiliki lukisan-lukisan, Bu. Karena kalau gua biasa tidak memiliki lukisan-lukisan, Bu. Terima kasih. Oke, jawabannya benar dari Jason.
ada sisa-sisa bukti-bukti begitu ya. Bukti pertama adalah ada lukisan dari manusia purba. Oh, ini guanya ada lukisan manusia purba, hewan nggak mungkin gambar. Ini pasti tempat tinggal manusia purba, berarti dia Abrysosrose. Ayo, bukti yang lain. Kira-kira, oh ini gua tempat manusia purba, ini enggak. Yang lain apa buktinya? Ada sisa-sisa tulang hewan, Bu. Oke, ada sisa-sisa tulang. Ketika ngeliat sisa tulang di gua, berarti manusia purba, gitu. Tulangnya yang seperti apa? Tulang biasa, jangan-jangan cuman abis makan, tulangnya ketinggalan, ayo. Angelina, mau nambahin? Tulangnya berupa alat, jadi sudah dibentuk. Oke, ada sisa-sisa alat yang mungkin terbuat dari tulang, atau dia dari batu, atau dari kayu, yang mungkin ditinggalkan atau ketinggalan. Nah, itu bisa jadi bukti juga, oh ini tempat tinggal manusia purba. Oke, saya tambahkan bukti yang lain ya. Ini tadi lukisan. Contoh gue yang ditempati oleh manusia purba ini contohnya ada lukisan. Terus, tahu nggak ini gambar apa yang kedua? Yang di bawah ini. Joken? Sisa makanan. Joken Modinger, Bu. Joken Modinger. Apa itu Joken Modinger? Oh, sisa bangkai hewan yang itu yang udah diberes. Oke, sisa-sisa bangkai hewan. Sebenarnya Joken Modinger itu spesifiknya loh ya. Spesifiknya adalah kerang. Sisa dari kerang, sampah dapur berupa kerang. Nah, kalau yang ini apa ini? Tahu nggak ini apa? Yang sebelah kanan. Saya kasih tahu deh. Koprolit. Apa tuh koprolit? Yang tahu saya ikhlas nih, saya ngasih bonus nilai. Kalau tahu koprolit itu apa? Vessel yang menjadi fosil. Apa? Vessels yang menjadi fosil. Oke, bener. Itu bahasa ilmiah ya, feses yang memfosil. Jadi, itu tadi jawabannya siapa? Brenda. S2 05. S2 absen 5. Oke, saya catat ya. Benar, koprolit itu adalah feses, kotoran manusia yang memfosil. Itu namanya koprolit. Jadi kalau kalian menemukan fosil, hati-hati. Jangan-jangan itu adalah kotoran manusia, tapi nggak sengaja, entah gimana namanya proses alam, terus dia menjadi koprolit. Apa Bu gunanya kotoran manusia kok diteliti? Gunanya adalah ketika kita menemukan koprolit, manusia bisa menganalisis makanan apa yang dulu dimakan oleh manusia purba. Jadi kalau itu diteliti, nanti ada kelihatan, oh ini ternyata makanannya adalah daging. Oh ini makanannya ternyata sayur, dan seterusnya. Itu bisa kelihatan dari kotorannya. Jadi kalau menemukan koprolit, itu bisa diteliti. Yang neliti sejarawan, tidak. Itu bisa bekerja sama dengan ahli kimia, dan seterusnya. Jadi kita bisa tahu, oh ini yang dimakan ini. Termasuk penyakit juga bisa ketahuan loh dari kotorannya. Jadi dari koprolit itu kita tahu, oh ternyata manusia purba itu cenderung sehat-sehat. Mereka nggak kena tuh yang namanya diabetes, nggak kena tuh yang namanya penyakit-penyakit dan lain. Nah seperti itu. Kita tahu dari koprolitnya. Nah, maaf Ibu, ini tadi karena saya pakai Zoom, jadi akun saya pakai untuk Zoom Ibu. Jadi saya pakai akun yang lain. Mohon maaf ya Ibu ya. Maaf Ibu. Iya Ibu, nanti saya ganti ya Bu ya. Mohon maaf. Maaf ya, saya sambil ada Zoom meeting. Nah, ada yang tahu nih gambar apa? Ini adalah Joken Modinger yang ada di Sumatera. Jadi kalau kalian berpikir makan kerangnya cuma sedikit, tidak semudah itu. Nah, ini kerangnya sangat banyak. Ini kalau dikiloin mungkin udah nyampe ton-tonan mungkin. Maksudnya banyak sekali, banyak kerang yang mereka makan. Nah, kalau mereka sudah makan kerang seperti ini, kira-kira kehidupannya seperti apa ya? Nomaden, masih nggak nomaden, Bu. Mereka berarti sudah cukup menetap ya, karena mereka kan makan kerang dalam jumlah segini banyak, nggak mungkin dalam waktu sehari 2 hari.
pasti waktunya panjang ya. Sekitar sebulan, 2 bulan, bahkan mungkin setahun lah. Sampahnya sebanyak ini loh, dan ini kerang semua. Nah, berarti mereka hidupnya sudah mulai menetap, terus berarti mereka sudah bisa mencari makan tidak hanya di darat. Mungkin sudah ada pekerjaan mencari ikan atau mencari hewan-hewan laut. Seperti kerang, mungkin ikan, cumi, kepiting, dan seterusnya mungkin mereka sudah mulai konsumsi. Tapi yang paling mudah dicari kan kerang. Makanya mereka sudah mulai makan kerang. Berarti mungkin kehidupan nelayan prasejarah begitu mungkin ya. Itu sudah mulai ada pada masa ini. Buktinya ditemukan sampah kerang yang banyak. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Sudah cukup? Oke. Nah ini video gambar saya yang kedua. Siapa yang mau menjelaskan? Ini menjelaskan tentang apa scene ini? Silakan. Ini tugas kalian kemarin loh. Sudah mengerjakan semua kan? Ini menggambarkan tentang apa? Saya, Bu. Oke, silakan. Menurut saya ini menggambar mengenai aktivitas atau aktivitas bumi, yaitu tektonisme yang terus bergerak, Bu. Jadi bumi itu terus bergerak dan akan terus berubah-ubah, Bu. Oke, itu dari Jason. Jawabannya Jason sudah benar. Ada yang mau menambahkan nggak? Kalau tektonisme itu termasuk dalam tenaga endogen atau eksogen? Ayo, silakan. Endogen. Endogen, Bu, endogen. Tenaga endogen. Apa itu tenaga endogen? Kalau masih ingat, tenaga yang berasal dari dalam bumi. Bisa tektonisme, bisa vulkanisme, bisa seisme. Nah, kalau dalam film yang kita tonton kemarin, yang paling banyak mengalami perubahan itu dari segi tektonisme, lempengnya yang berubah. Nah, ketika lempeng itu berubah, manusia yang di atasnya ini kan juga pasti akan terjadi dampaknya. Nah, itu yang dihadapi oleh The Croods. Keluarga mereka hancur dan seterusnya. Oh ya, saya mau memberitahukan untuk video Zoom itu nanti akan saya upload kok. Jadi kalau misalnya kalian ingin menonton ulang, silahkan. Saya lanjutkan ya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke. Nah, di film The Croods ada scene ini ya. Ini ketika lempengannya sudah benar-benar ingin berpisah. Jadi bumi yang awalnya nyatu ini, itu akhirnya akan berpisah. Sehingga kalau kalian melihat di adegan ini, saya kalau nonton pertama kali sih sempat nangis, jujur, karena kan si ayahnya mengorbankan dirinya begitu ya. Untuk menyelamatkan keluarganya, akhirnya dia mengorbankan dirinya sendiri. Tapi akhirnya dengan kemampuan otaknya berpikir, akhirnya dia bisa selamat. Nah, ini bukti bahwa manusia tuh harus kreatif. Dan biasanya kalau manusia sudah tertekan, kayak kalian nih, aduh besok ulangan, malam itu pasti kayak otak langsung cair aja. Kayak yang belajar tuh lancar, ngerjain tugas lancar, coba H-2, H-3. Kalau belum tertekan masih ada hari esok, belum kreatif. Tapi kalau udah H-1, H-jam, baru tuh otak kreatif semua. Gimana caranya ini ide-ide ini dikeluarkan semua biar bisa melalui tantangan itu. Nah, di adegan ini, saya belum koreksi semua jawaban, tapi ada beberapa yang nggak nyambung jawabannya. Jadi saya mengartikan, oh ini belum nonton filmnya. Ada yang bisa mengartikan, ini scene ini menceritakan tentang apa? Kenapa ini ada seperti ini, kejar-kejaran begini? Oke, silakan. Jangan Jason terus dong, saya butuh suara-suara yang lain nih. Saya mau ini dong, Michelle, absen 25, S2. Michelle? Iya, Bu. Oke, jawaban kamu apa? Itu manusianya cari makan terus dikejar sama hewan lain. Oke, ini sebenarnya kemarin ketika saya baca ada yang jawabnya, oh itu manusianya sedang bermigrasi. Ketika saya ngoreksi ada yang jawabannya seperti itu, saya pikir, oh kok bisa bermigrasi? Apa dia nggak baca filmnya? Apa nggak nonton filmnya? Tapi jawaban Michelle sudah benar. Ini manusianya sedang berburu.
Nah, kalau kalian nonton filmnya yang diburu itu adalah telurnya si burung ini. Tapi ternyata dalam hidup ini, dalam kehidupan manusia purba itu kan ada persaingan ya. Kalau kalian tahu teori yang kuat yang berkuasa. Jadi sebenarnya mengincar telur itu nggak cuma manusia. Manusia itu harus bersaing dengan hewan-hewan lainnya. Nah, ini adalah bukti adanya berburu tingkat sederhana, di mana manusia belum menggunakan alat. Dalam adegan ini mereka tidak menggunakan alat sama sekali, alat batu, alat tulang tidak, jebakan juga enggak. Mereka hanya sekedar mengambil dari alam. Nah, kebetulan yang diambil adalah telur. Tapi kan yang punya telur pasti nggak terima, sehingga terjadilah adegan kejar-kejaran ini. Nah, apa sih ciri kehidupan masyarakat berburu tingkat sederhana? Kalau kalian lihat dari adegan ini, saya ingin mematahkan anggapan kalian sejarah itu hafalan. Nggak selalu kok, sejarah bisa dianalisis kok. Kalau lihat dari kehidupan ini, kalau kita lihat ciri yang pertama, hidup dalam kelompok kecil. Nah, kalian lihat, dalam keluarga The Croods, berapa sih jumlah personil anggota keluarganya? Ingat nggak ada berapa? Sebutin aja deh. Siapa aja tokoh dalam film The Croods? 6. Silakan, nggak apa-apa, nggak usah malu. Ayo, silakan. Perlu ditunjuk kah? Oke, ini di layar saya muncul artis Korea S4 absen 33 namanya Regina. Iya Bu, kalau itu The Croods itu ada 6 orang, tapi kalau termasuk Guy jadi ada 7. Oke, 6 orang. Siapa aja tuh? Ada Ip, terus ada bapaknya Ip. Bapaknya Ip, Groot. Terus? Ada ibunya ya pasti. Terus yang ibunya, ada yang kecil itu. Adik si kecil, yang cewek dan cowok ya. Terus ada yang kecil. Terus ada yang adiknya lagi yang pipinya tembem sama ada neneknya. Oke, itu 6 anggota inti. Nah, kalau kita anggap 6 itu kan kelompok kecil ya. Kalau kelompok besar itu kan puluhan, 50, 100 itu kelompok besar. Nah, mereka itu hidupnya kelompoknya kecil, cuma 6 orang saja. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk mempermudah mereka dalam berburu dan juga untuk perlindungan. Kalau kalian lihat dalam film ini, bagaimana si ayahnya Ip itu sebenarnya sangat berjuang untuk melindungi anggota kelompoknya, melindungi istrinya, anaknya, dan semuanya. Dia sangat berjuang sekali untuk hal itu. Karena lingkungannya kan sangat keras gitu kan. Nah, itu makanya mereka hidupnya dalam kelompok kecil. Bayangin kalau kelompoknya jumlahnya 50, terus yang ngelindungin cuma 1. Kan mereka primus inter pares. Tahu primus inter pares? Ayo, arti primus inter pares adalah? Yang lain? Jocelyn? Silakan. Apa itu primus inter pares? Jocelyn ada? S2 Jocelyn? Ini saya random loh. Saya ngelihat yang ada di layar aja. Oke, Jocelyn enggak ada. Ini ada Stephen. S1 34 Stephen. Stephen ada Stephen? Ada, Bu. Primus inter pares tahu artinya? Kenapa? Primus inter pares artinya tahu apa? Primus inter pares. Pemimpin, Bu. Oke, pemimpin dalam kelompok. Jadi si bapak ini disebut sebagai pemimpin dalam kelompoknya. Nah, ciri yang selanjutnya adalah nomaden. Tadi sudah saya jelaskan bahwa mereka itu selalu bergerak untuk mencari makanan, sumber makanan yang baru. Ketika sumber makanan mereka habis, mereka akan berpindah ke tempat yang baru, mencari sumber makanan. Ciri selanjutnya adalah alat-alatnya masih sederhana. Jadi mereka belum bisa tuh bikin gerabah, bikin
jebakan, sederhana aja. Yang ada di alam mereka manfaatkan. Ada kayu, pakai kayu, ada batu, pakai batu, ada tulang, pakai tulang, ada kerang, pakai kerang. Alatnya masih sangat sederhana. Lalu yang selanjutnya adalah infanticide dan kanibalisme. Nah, ini saya butuh penjelasan lebih lanjut. Kenapa? Karena ini sebenarnya masih kontroversial. Infanticide itu artinya adalah membatasi jumlah anggota keluarga. Ketika jumlah anggota keluarga dirasa cukup besar dan nanti akan merepotkan untuk berpindah untuk pertahanan, mereka akan sangat tega untuk membunuh anggota keluarganya yang baru lahir. Apalagi kalau itu perempuan. Jadi sebenarnya dalam sejarah Indonesia, dulu loh ya, kalau kita kan mengenal sosok Kartini. Sebenarnya dalam sejarah Indonesia kuno, sosok wanita itu tidak terlalu dianggap penting dalam sejarah. Dan itu sudah berlangsung sejak zaman manusia purba. Nah, bersyukurlah zaman sekarang kita mengenal yang namanya emansipasi, di mana wanita itu juga mulai berperan dalam kehidupan, sehingga kita mulai muncul tuh dalam sejarah. Jadi kita kalau yang cewek-cewek di Indonesia ya terima kasihlah kepada sosok Kartini. Kalau dulu soalnya kita nggak ada artinya, suara cewek itu kayak nggak diperhitungkan begitu. Nah, sejak zaman manusia purba itu terjadi. Karena memang manusia itu kan butuh untuk bertahan hidup ya pada saat itu, dan itu lebih mampu adalah para laki-laki. Sehingga kalau nanti jumlahnya terlalu besar terus pas ngelahirin loh kok cewek, nah udah itu bisa di apa ya, dimusnahkan gitu. Lalu kanibalisme, ini juga butuh penjelasan. Kanibalismenya bukan berarti makan teman sendiri gitu, bukan. Jadi mereka itu percaya pewarisan pengetahuan itu bisa dilakukan dengan memakan otak kepala suku yang sebelumnya. Misalnya nih, ketua kelasnya S1 sekarang kalau nggak salah namanya Derjaf ya. Derjaf mana Derjaf? Ada Derjaf nggak di sini? Nggak ada, oke ya udah. Saya pakai ketua kelasnya S4 deh. Christian ada nggak? Ya, Bu. Nah, ini Christian kan kita anggap kepala suku kita nih. Terus suatu ketika si Christian ini lengser gitu ya. Nah, kita ini butuhkan pengetahuannya si Christian. Kita perlu tahu nih gimana caranya Christian bisa mempertahankan keluarganya, beradaptasi dengan alam, dan seterusnya. Nah, orang zaman dulu kan nggak ngerti cara seperti itu. Mereka nggak bisa nulis. Jadi akhirnya yang mereka lakukan adalah yang bisa dilakukan oleh anggota sukunya adalah mereka memakan otaknya si kepala suku yang lama itu. Supaya mereka bisa tahu pengetahuan yang ada di dalamnya. Harapan mereka sih seperti itu. Tapi secara teori itu nggak berlaku loh ya. Gimana caranya ngeluarin otak dari tubuh? Tanpa menghancurkan struktur tulang tengkorak. Gimana caranya mengeluarkan otak? Ini juga terjadi di peradaban Mesir. Untuk bikin mumi itu otaknya dikeluarkan. Kalau otaknya di dalam, soalnya nanti busuk dia. Jadi harus dikeluarkan. Semua organ ini harus dikeluarkan. Gimana caranya mengeluarkan otak tanpa ngancurin kepala? Ada yang tahu? Oke, yang tahu saya kasih poin tambahan nih. Gimana caranya ngeluarin otak dari kepala tanpa merusak struktur tengkorak. Mungkin ada yang baca tentang cara bikin mumi? Oke, nggak tahu semuanya. Caranya adalah dikeluarkan dari hidung. Jadi kayak dikeluarkan apa? Kayak ada semacam alat, alatnya itu panjang, terus dikeluarkan dari hidung, ditarik. Otak itu nanti akan terurai begitu loh. Nanti dikeluarkan dari hidung, kemudian dimakan oleh kepala suku yang selanjutnya. Harapannya dia bisa tahu pengetahuan dari leluhurnya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang melalui mimpi. Kalau kalian pernah nonton Black Panther, di situ Black Panther itu bisa menemui semua leluhurnya, tapi melalui alam mimpi. Nah, itu mereka juga bisa melalui itu. Jadi ketika mimpi ketemu leluhur, nah itu mereka anggap sebagai petunjuk dari leluhur mereka. Nah, ini scene selanjutnya tentang pembuatan api. Kalau kalian lihat di film, ketika api ditemukan tuh kacau ya, sampai muncul ladang popcorn. Kalau kalian pernah nonton SpongeBob juga, ya bayangin SpongeBob dalam air nemu api gitu kan.
Jadi ketika penemuan api, memang itu sangat merubah kehidupan manusia purba. Oke, ada yang bisa menjelaskan perubahannya seperti apa? Ini S1 dong, gantian, S3 absen 1. Agnes. Ya, Bu. Perubahan apa yang terjadi ketika manusia menemukan api? Manusia bisa masak hasil buruannya. Oke, manusia bisa masak hasil buruannya. Kalau manusia seperti ini ya, manusia bisa masak hasil buruannya, terus mulai terjadi perubahan fisik karena makanannya ternyata sekarang jadi lembut. Maksudnya lebih apa ya? Nggak sekeras ketika makan daging mentah begitu kan alot ya. Tapi kalau udah dimakan kan lebih mudah. Akhirnya nanti struktur si rahang ini mulai berubah. Mengecil. Ya, mulai mengecil, mulai terbentuk lah. Makanya sekarang kalau ada cewek-cewek wajahnya tirus wajar, kan makanannya lembut-lembut. Coba kita disuruh makan daging mentah tiap hari gitu kan. Wah, itu tulang leher kita, tulang rahang kita nanti keras semua ini. Nah, kalau kalian lihat di film gimana cara mereka membuat api? Mengamati nggak bagaimana caranya si Guy bikin api? Dengan menggosokkan dua batu. Menggunakan batu bisa, pakai kayu yang diputer-puter juga bisa. Terus untuk pematiknya, biasanya mereka menggunakan kayak daun-daunan kering, lumut-lumut kering, supaya api itu cepat nyala. Nah, ini perubahan yang selanjutnya, slash and burn. Jadi nanti mereka menggunakan api ini juga untuk membuka lahan-lahan pertanian. Jadi nanti ketika mereka sudah bercocok tanam, api ini mereka manfaatkan untuk membakar lahan, terus setelah dibakar, mereka buka lahan pertanian di sana. Dan ternyata tradisi ini masih bertahan sampai dengan sekarang. Kalian sering dengar ya, ada masyarakat yang bakar lahan buat buka lahan pertanian. Ini masih bertahan. Terus, karena mereka sudah mengenal api, mereka bisa bikin alat dari logam. Kan kalau bikin logam tuh harus dipanaskan, suhunya 200 derajat Celcius lah, 1000 derajat. Nah, itu nggak bisa kalau tanpa api. Jadi ketika mereka bikin api, mulai tuh budaya logam muncul. Mereka cetak logamnya jadi kapak corong, jadi candrasa, dan seterusnya. Nah, ini yang scene selanjutnya, ini menceritakan bahwa manusia itu harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Sekarang mereka mau datang ke wilayah yang baru, dan ini wilayahnya tropis. Setelah tropis, nanti mereka pindah ke iklim pantai. Hidup di daerah tropis sama hidup di pantai. Sama apa beda? Beda. Beda. Bedanya apa? Kalau daerah tropis, kalau nyari makan, kira-kira paling enak apa? Enak ya, makannya tinggal buah gitu ya. Sayur. Ada semua kan daerah tropis. Kalau di pantai, pernah nemu buah di sekitar pantai, kayaknya buah sekitar pantai itu adanya kelapa gitu ya. Kalau sekitar pantai berarti hidupnya harus bergantung dari si laut ini. Jadi nanti makannya jadi kerang. Kalau daerah tropis nyari kerang sulit. Jadi harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, ini kalau ini lagi ngapain nih? Si Ip sama si Guy lagi ngapain? Lagi pacaran atau gimana? Perangkap, Bu. Lagi bikin perangkap. Nah, ini mereka masih berburu, tapi berburunya tingkat lanjut. Karena berburunya nggak cuma sekedar hewan dikejar-kejar terus dapat apa singa gitu, nggak. Mereka mulai berpikir untuk membuat perangkap dan menjebak hewan itu supaya masuk dalam perangkap sehingga mereka bisa makan. Seperti itu. Jadi mereka sudah menggunakan otaknya lebih lanjut lagi sehingga mereka bisa bikin jebakan. Nah, kalau ini ngapain? Ayo yang tahu, yang sudah nonton filmnya. Lagi bercerita. Jadi sebenarnya tradisi lisan itu sudah ada mulai zaman ini. Jadi kalau kalian pernah dengar cerita nenek moyang judulnya udah pada zaman dahulu kala, wes itu udah cerita-cerita zaman dulu itu pasti. Kapan dibentuknya nggak tahu dan seterusnya. Jadi masa itu mereka sudah ada tradisi lisan. Lalu apa yang diceritakan? Yang diceritakan adalah pengalaman-pengalaman di masa lalu. Pengalaman neneknya, nenek moyangnya, pemimpin sebelumnya. Supaya itu bisa dipahami oleh generasi yang selanjutnya dan mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. Tujuannya seperti itu.
Nah ini apa sih Bu Ella nampilin gambar sepatu pakai ikan? Sebenarnya saya ingin menunjukkan bahwa manusia itu harus kreatif. Mereka harus bisa memanfaatkan semua yang ada di sekitar mereka untuk menunjang kehidupan. Kebetulan di film ini penggambarannya agak nggak logis. Jadi mereka bikin ikan dijadikan sepatu. Padahal tujuannya adalah kreatif. Nah, kalau dalam kehidupan nyata yang terjadi adalah seperti ini. Mereka kreatif. Ini tulang hewan loh ya. Jadi hewan buruan, tulangnya itu nggak dibuang begitu saja. Mereka manfaatkan, mereka kreatif, mereka jadikan rumah. Mereka dapat buruan, terus kulitnya dijadikan baju. Dan seterusnya. Masih banyak hal-hal kreatif lainnya yang mereka lakukan supaya bisa hidup. Lalu ini perkembangan otaknya sangat signifikan. Kalau kalian tentang manusia purba, oh Meganthropus cc otaknya 800, oh Homo sudah 1000 ke atas. Artinya apa? Ada perkembangan otak secara signifikan. Karena otak mereka cc-nya berbeda, ini juga manusia purbanya jenisnya berbeda. Fisiknya berbeda, ini lebih besar, ini lebih kurus, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa ada perkembangan dari setiap jenis manusia purba yang ditemukan. Lalu ini ada pastorialisme. Nanti kalau jamnya habis, ingatkan ya. Saya cuma 1 jam hari ini soalnya. Pastorialisme itu artinya mereka sudah menjinakkan, mereka sudah menjinakkan hewan, terus mereka budidayakan, dalam artian mereka pelihara sampai dia besar, nanti ketika mereka dewasa bisa untuk dimakan atau membantu mereka dalam berburu. Mereka bisa memanfaatkan anjing untuk berburu, mereka bisa memelihara misalnya kayak babi, terus ayam, nanti ketika dewasa mungkin babinya disembelih, lalu ayamnya diambil telurnya, dan seterusnya. Ini bentuk dari pastorialisme. Nah, kita masuk ke soal analisis. Soal analisis saya cuma 4 kok. Kemarin saya sudah ngecek, beberapa sih saya skip-skip gitu, ada jawabannya yang bagus, ada yang kerjanya seadanya, ada yang nyontek. Oke, ini soal nomor 1, siapa yang mau menjawab? Jelaskan bagaimana cara mereka menuju ke Indonesia, mengingat wilayah Yunan itu sangat jauh dari Indonesia dan harus menyeberangi lautan yang luas. Yunan itu ada di Cina, sekitar sini. Dan manusia purbanya itu, Deutero-Melayu dan Proto-Melayu itu menyeberang sampai ke Indonesia. Jawaban kalian rata-rata sudah benar sih untuk bagian soal nomor 1. Mungkin ada yang ingin menyampaikan jawabannya? Kalau nggak ada, saya tunjuk ya. Nggak apa-apa, ngomong aja. Salah nggak apa-apa kok. Feral, S2 absen 11. Jawaban kamu apa kemarin, Nak? Halo, Feral? Jawaban saya kemarin itu mereka membuat perahu-perahu dari kayu dan menyeberangi laut menggunakan kayu tersebut yang sudah dibuat menjadi perahu. Oke, itu jawabannya Feral. Feral bilang manusia purba untuk datang ke Indonesia tuh menggunakan perahu, begitu. Mungkin Daryl mau menambahkan? Bagaimana caranya Daryl supaya manusia purba dari Yunan, dari Cina nih yang jauh bisa sampai ke Indonesia? Cuma lewat laut doang, kan bisa lewat darat. Lewat darat. Daratannya nggak nyambung, Daryl. Tuh, daratannya pisah tuh. Mereka berenang begitukah? Atau bagaimana? Kurang lebih jawaban saya sama. Oh, kurang lebih sama. Ada yang mau menambahkan? Oke, saya lihat yang tidak menunjukkan wajah. Valeria, S1 absen 36. Valeria mau menambahkan? Bentar, Bu, bentar. Bagaimana? Valeria? Ada yang mau membantu Valeria? Grace? Grace Kezia, S3 absen 11. Iya, Bu. Apa kira-kira bagaimana cara mereka bisa berpindah sampai ke Indonesia? Melalui pelayaran. Pelayaran. Oke, semuanya rata-rata gitu ya.
Jadi memang ada 2 jalur, bisa lewat jalur barat, bisa lewat jalur timur. Kalau jalur barat itu lewat Yunan, Thailand, Semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, lalu ke Flores. Jadi lewat sini, yang warna merah yang sebelah sini. Ini persebarannya. Kalau lewat timur itu Yunan, lalu ke Vietnam, lalu ke Taiwan, Kepulauan Filipina, Kepulauan Maluku, terus ke Sulawesi, Halmahera, dan seterusnya. Nah, Bu, ini kan lewat laut. Iya, memang lewat laut kalau dilihat dari zaman sekarang. Tapi kalau zaman dulu, ini adalah daratan yang luas. Jadi nggak berenang, mereka bisa berjalan karena dulu daratannya nyatu. Kok bisa nyatu? Karena zaman es. Kalau zaman es, daratannya ini kan air lautnya surut tuh. Karena air lautnya surut berubah jadi es, sehingga daratannya menyatu. Seperti itu. Nomor 2, ini jawabannya rata-rata saya cek udah benar, jadi saya tidak bahas di sini. Kita lanjut nomor 3. Berdasarkan materi yang telah dipelajari dalam net film The Croods, bagaimana lingkungan praaksara dapat mempengaruhi penciptaan budaya. Oke, saya jelaskan seperti ini. Manusia aksara itu kan masih sangat bergantung dengan alam, sehingga mereka perlu menyesuaikan. Nah, dalam Toynbee, dia menjelaskan adanya teori challenge and response. Challenge yang dihadapi manusia purba adalah tantangan alam yang berat, sehingga mereka harus berkembang supaya gimana caranya bisa hidup. Dan salah satu respon mereka adalah mereka membuat alat. Mereka berpikir untuk membuat alat dari batu, tulang, logam, dan sebagainya. Mereka membuat itu semua sehingga terjadilah yang namanya kebudayaan yang baru. Nah, lingkungan alam ini sangat mempengaruhi kebudayaan manusia. Saya kasih contoh. Kebudayaan seperti apa, lingkungan seperti apa, sampai akhirnya muncul baju tertutup seperti ini, tapi tipis. Ini kira-kira baju daerah mana yang seperti ini? Kondisi geografis seperti apa, sampai akhirnya bajunya seperti ini. Ada yang bisa menjawab? Pakai penutup kepala. Kira-kira mungkin nggak pakai baju seperti ini, terus iklimnya di salju gitu? Mungkin nggak? Tidak. Kenapa? Iklim seperti apa, lingkungan seperti apa yang akhirnya memunculkan budaya manusia menggunakan pakaian seperti ini? Ini adalah contoh yang manusia yang ada di iklim gurun. Iklimnya panas. Mereka perlu. Bentar lagi, maaf Bu. Iya. Bentar lagi mau apa Bu? Jam selanjutnya Bu. Oke. Jam selanjutnya Pak Ade ya? Ya, tapi kosong sih. Kosong sih. Yaudah, saya lanjutin bentar sampai sini aja ya, sampai yang soal nomor 3 ini ya. Nah, ini adalah contoh respon manusia yang iklim di Eskimo. Mereka pakai bajunya beda kan, kalau ini kan cenderung tipis tapi tertutup. Soalnya mereka hidup di iklim yang sangat panas. Gurun itu kan iklimnya kalau siang panas, kalau malam dingin. Jadi mereka kalau siang terlalu panas, akhirnya kepalanya dikasih tutup. Kalau pakai baju terlalu tebal, mereka pasti akan dehidrasi begitu ya. Jadi bajunya tertutup tapi tipis. Supaya terlindung dari panas tapi juga nggak dehidrasi. Muncullah pakaian seperti ini. Nah, kalau di daerah dingin, pakaiannya berbeda dong. Kalau mereka pakai baju tipis, mereka bisa hipotermia. Sebaliknya, mereka harus menggunakan pakaian yang tertutup dan tebal. Rumahnya juga beda, karena lingkungannya beda. Kalau bikin rumah kayak gini di gurun, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa kan ya, kan ini terbuat dari es. Kenapa mereka nggak bikin rumah dari bata seperti di Indonesia, ayo? Karena lingkungannya nggak mendukung. Lingkungan mereka lingkungan es. Bata itu bisa dibuat kalau ada tanah. Mereka nggak ada tanah, adanya es. Jadi batanya mereka terbuat dari balok-balok es. Kok rumahnya melingkar seperti ini, Bu? Kenapa nggak kotak seperti di Indonesia atau bentuknya segitiga kayak atap di Indonesia? Ini juga pengaruh dari lingkungan. Kenapa bentuknya lingkaran? Ini efek dari lingkungan. Kalau bentuknya lingkaran seperti ini, di dalam lebih hangat. Kalian baca teori fisika deh. Itu ada teorinya kok. Kenapa bentuknya bulat itu ada faktor fisikanya ada. Sehingga nanti di dalamnya, walaupun di luar dingin, di dalam tetap terasa hangat. Nah, seperti ini kehidupan mereka kalau di dalam. Nah, ini kalau di gurun bikin rumah bentuknya bundar kayak gini, nggak bisa.
Karena mereka akan menghadapi iklim gurun. Untuk iklim gurun, rumah yang paling tepat itu adalah rumah dengan atap yang datar. Jadi kalau ada panas gitu ya, kan kalau kalian baca teorinya semakin permukaannya semakin lebar, panasnya itu akan semakin cepat menyebar gitu loh. Jadi di dalamnya itu nggak terlalu panas. Beda lagi kalau lingkungannya tropis. Tropis itu yang dihadapi adalah musim hujan. Jadi atapnya dibuat segitiga seperti ini supaya hujannya bisa turun langsung ke bawah gitu loh. Kalau daerah tropis bikin rumah atapnya seperti ini, apalagi di konsep manusia purba, nanti kalau hujan, airnya nampung di atas. Kalau airnya nampung di atas, nanti rumahnya ambruk. Seperti itu. Makanan juga beda. Ini makanannya orang Timur Tengah kayak gini nih. Ini makanannya orang di Kutub Utara, lebih banyak daging-dagingnya. Kalau Timur Tengah ini lebih daging campuran dengan nasi, karbohidrat juga. Kalau di Kutub Utara karbohidratnya sedikit, mereka lebih banyak ke protein untuk bertahan di suhu yang dingin. Nah, kalau di Eropa lebih banyak ke roti-roti ya. Kenapa? Karena mereka ada 4 musim dan roti ini cukup awet gitu, bisa dimakan di semua 4 musim itu. Kalau mereka makan kayak orang Indonesia, kayak buah sayur, terus di Eropa, itu kenapa harga buah sayur mahal di sana? Karena sayur tuh nggak bisa dimakan di semua musim. Sampai sini aja ya, karena waktunya sudah habis. Sebenarnya masih ada penjelasan yang lain, tapi ya sudah nggak apa-apa. Masih ada yang ditanyakan? Atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, ini saya stop dulu. Saya ingin lihat wajah kalian lagi. Oke, Daryl ngapain Daryl? Oke, sudah cukup? Ada yang mau tanyakan hari ini? Kalau tidak ada, setelah ini jangan lupa absen sama isi refleksi. Nanti Google Drive-nya coba saya cek lagi. Mungkin ada pengaturan yang salah ya untuk absennya. Oke, terima kasih ya semuanya untuk Zoom hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang materi baru, tentang kebudayaan dan peradaban. Jadi kalau kebudayaan itu masih sederhana, kita akan masuk ke peradaban. Peradaban itu lebih canggih lagi. Kalau manusia purba tadi cuma bisa bikin alat dari batu, sekarang kita akan belajar gimana sih kok orang Eropa bikin Koloseum, kenapa sih di Yunani bikin kuil Pantheon, kenapa Amerika bikin Chichen Itza, kenapa India bikin kota Mohenjo-daro, Harappa, lalu muncul Hindu-Buddha, dan seterusnya. Itu materi kita selanjutnya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri dengan doa. Siapa yang mau berdoa? Christian deh, doanya singkat aja ya. Waktunya sudah habis soalnya. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Marilah berdoa. Semoga Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu kepada kami semua sampai pada saat ini. Terima kasih pula atas segala tuntunan-Mu dari awal pembelajaran, pertengahan, hingga dapat berakhir dengan baik. Kami mohon perlindungan-Mu di sisa hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Berkatilah juga Bu Ella yang telah mengajari kepada kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Semoga Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Maaf ya ngambil waktu sastra Indonesia. Oke, dadah. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih.